melalui sambungan telepon dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Daryono. Ya, selamat pagi menjelang siang, Pak Daryono. Apa sebenarnya penyebab terjadinya gempa di Bengkulu kali ini? Hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sudah terjadi sekitar 8 kali gempa susulan. Apakah gempa kali ini separah gempa Bengkulu di tahun 2000? Ya, jadi gempa ini disebabkan oleh adanya deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng, di mana lempeng Australia menunjang ke bawah lempeng Eurasia, sehingga terjadilah patahan di segmen megatrust pakai Mentawai. Jadi gempa ini disebut dengan gempa doblet karena gempa ini merupakan peristiwa dua gempa yang magnitudonya atau kekuatannya bersama dan terjadi dalam waktu yang berdekatan, juga dalam lokasi yang berdekatan juga. Sehingga ini merupakan salah satu gempa unik yang cukup jarang terjadi, dan bisa juga gempa seperti ini berpotensi gempa yang besar seperti pernah terjadi pada tahun 2007. Itu pernah terjadi di daerah ini, di mana waktu itu terjadi gempa doblet berkekuatan 8,4 dan 7,8 selang satu hari, yaitu 12 September 2007 dan 13 September 2007. Gempa ini cukup merusak saat itu. Baik, menurut informasi ini juga disebut dengan gempa kembar, begitu Pak Daryono. Ya, Anda bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan gempa kembar ini? Ya, itu tadi, gempa kembar itu memiliki kekuatan yang hampir sama dan waktu serta lokasinya juga relatif berdekatan. Ini yang menjadikan gempa ini disebut sebagai gempa kembar, tetapi dalam istilah seismologi disebut sebagai doublet earthquake. Sebenarnya kalau ada satu lagi itu disebut triplet earthquake. Jika lebih dari itu ada beberapa gempa, maka multiplet earthquake. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, apakah kemudian ini menjadikan gempa tersebut lebih 2 kali lebih berbahaya begitu Pak bagi warga di sana, atau seperti apa? Tidak, cuman satu hal yang harus kita perlu pahami bahwa jika sebuah aktivitas terjadi gempa signifikan dan itu berurutan itu, kita patut waspada, meskipun masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya. Tetapi masalahnya kita tidak tahu ini sebuah gempa yang terjadi merupakan gempa pre-shock atau gempa pendahuluan atau bukan. Itu kita tidak bisa menjawab sekarang. Ini masih kita pantau terus, Mbak. Sehingga masyarakat perlu waspada meskipun tidak usah takut berlebihan. Dan jika nanti ada gempa yang kekuatannya besar, maka masyarakat yang tinggal di pesisir sebaiknya segera menjauh dari pantai. Ini tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi karakteristik gempa-gempa yang berurutan ini memang patut diwaspadai. Meskipun masyarakat waspada, tapi tidak usah takut berlebihan. Ya. Ini sedang kita pantau. Ya, Pak Daryono, kita sudah mengetahui ini sudah terjadi 8 kali gempa susulan. Apakah ada imbauan khusus untuk warga dari pemerintah setempat atau dari Anda bagaimana untuk mengatasi atau masalah gempa ini, Pak? Soalnya gempa susulan ini sangat bahaya sekali ya bagi warga setempat di sana. Iya, jadi memang konsekuensi logis dari sebuah gempa kuat di atas 6 itu pasti diikuti serangkaian gempa susulan. Namun yang kita tidak tahu apakah gempa ini muncul kembali kuat atau ini akan meluruh sehingga habis energinya. Kita saat ini belum bisa menebak, sehingga yang paling baik adalah masyarakat di Bengkulu dan sekitarnya patut waspada meskipun tidak perlu takut berlebihan. Namun demikian jika terjadi gempa kuat nanti sebaiknya segera menjauh dari pantai. Kemudian jika guncangannya kuat, masyarakat sebaiknya mencari perlindungan dalam rumah. Tapi kita belum berhenti-henti seperti itu. Tapi yang pasti kita tidak ada salahnya bila kita menghimbau masyarakat untuk waspada terkait dengan fenomena aktivitas gempa doblet ini, Mbak. Baik, Bengkulu sendiri ini kan daerah yang rawan gempa begitu Pak Daryono. Ya. Kemudian bagaimana mitigasi bencana khususnya untuk gempa bumi di Bengkulu sendiri? Iya, Bengkulu merupakan kawasan seismik aktif yang kompleks karena berhadapan dengan zona subduksi, di mana di situ ada zona pembangkit gempa yang potensial yang disebut sebagai zona megatrust segmen pakai Mentawai. Di situ
berpotensi bisa terjadi gempa besar, dan di samping itu ada sebuah sistem sesar aktif yang disebut sebagai sesar Mentawai, dan itu juga berpotensi menimbulkan gempa, sehingga masyarakat di Bengkulu dan sekitarnya penting untuk membangun bangunan tahan gempa, sehingga bangunan gempa ini akan menjamin keselamatan jika terjadi gempa, karena selama ini jika terjadi gempa kuat terjadi korban karena bukan gempa yang melukai dan menimbulkan korban, tetapi bangunan yang roboh sehingga menimpa itulah yang menimbulkan korban atau luka. Kemudian masyarakat pesisir juga perlu menata ruang yang aman, di mana jangan membangun rumah atau tempat usaha nempel-nempel pantai, karena pantai di wilayah Bengkulu ini rawan tsunami, sehingga sebaiknya cukup jarak yang lebih dari 500 atau 200 meter, sehingga masyarakat bisa lebih menata ruang di sana, sehingga ketika terjadi tsunami tidak langsung terdampak. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak Daryono atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia After 10.